Om Swastiastu. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 ya. Kali ini di pertemuan kedua kita akan memulai materinya ya seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Kali ini untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan ya, untuk yang bab pertama. Nah, jadi langsung saja untuk ke materinya ya, untuk ke sifat koligatif larutan. Jadi yang pertama di sini kita mengenal ya definisinya dulu, apa itu sifat koligatif larutan ya. Jadi sifat koligatif larutan itu sifat yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat tetapi tidak bergantung pada faktor jenisnya ya. Jadi faktor dari jenis ini maksudnya zat apapun itu tidak bermasalah ya, tidak ada faktor luar lainnya. Di sini hanya yang mempengaruhi atau menjadi titik fokusnya adalah jumlahnya, jumlah partikel zat di sini nanti akan mempengaruhi berbagai sifat-sifat dari koligatif yang ada yang terjadi pada larutannya. Nah, nanti untuk sifat koligatif larutan di sini kalian perlu mengenal dulu atau mengingat lagi rumus-rumus konsentrasi zat karena rumus-rumus ini sudah ada sebenarnya sebelumnya di kelas 10 ya tentang stoikiometri. Jadi ini untuk mengenal atau mengingatnya lagi ya. Yang pertama mungkin dari rumus molnya dulu ya. Rumus mol ini sebenarnya ada 5. Jadi nanti Bapak tampilkan di sini cukup 3 aja ya untuk yang paling sering keluar. Tetapi nanti bergantung pada soal rumus molnya itu nanti seperti apa ya, entah dari massa per mr atau mungkin dari konsentrasi dari volume atau mungkin nanti dari volume SDP ya, dalam keadaan standar SDP ini dibagi 22,4. Oke, jadi ini untuk rumus molnya ya. Kemudian nanti kalian juga akan melihat lagi rumus dari molaritas. Molaritas ini ditandai dengan huruf M besar ya. Itu sama dengan massa per mr dikali 1000 ml per volumenya. Jadi nanti kalau dalam soal, kalau memang volumenya ini volume untuk yang air ya, untuk pelarut. Oke ya, jadi untuk yang pelarut, ya, volume pelarut. Kalau memang nanti volume pelarutnya ini nanti diketahui dalam satuannya mililiter, maka gunakan 1000. Tapi nanti kalau volume pelarutnya yang digunakan satuannya adalah liter, maka ini nanti menjadi 1 liter. Ya. Karena 1000 ml ini sama dengan 1 liter. Kemudian tadi ada molaritas, sekarang ada molalitas ya. Bedanya cuma di huruf L di sini tengah-tengahnya. Itu lambangnya adalah hurufnya M kecil, jadi rumusnya hampir mirip ya. Ini sama dengan massa per mr dikali 1000 gram per P. Jadi satuannya di sini dia menggunakan gram. Kalau P ini sama, ini adalah massa dari pelarutnya ya nanti. Sama sistemnya yang tadi. Kalau dia nanti satuannya yang dalam soal pelarutnya itu dalam massanya dia menggunakan gram, maka yang digunakan adalah 1000 gram. Tapi kalau massa pelarutnya yang digunakan adalah satuannya kilogram, maka nanti yang 1000 ini menjadi 1 kilogram. Ya. Nah nanti selain dari sini kalian akan nanti mengenal rumus-rumus yang lainnya ya selain yang ada di sini. Oke.
jadi di sini ada rumus dari konsentrasi ya, yang lainnya. Jadi di sini konsentrasi zat itu sama dengan 10 ya, 10 dikali rho dikali persentase kadar dibagi ml. Nah, kalau untuk rumus yang ini ya, itu kalau memang soalnya itu berkaitan terhadap kadar zat ya dalam satu larutan, atau mungkin kalau memang ada massa jenisnya ya, diketahui massa jenis, kemudian persentase kadarnya berapa yang ditanyakan adalah konsentrasinya ya. Nah, yang jadi lambang ini adalah rho, jadi sebutannya rho. Rho itu adalah massa jenis ya. Kalau memang tidak diketahui, biasanya massa jenis yaitu kalau memang pelarut ya, ini massa jenis dari pelarut. Pelarutnya itu nanti yang biasanya digunakan itu adalah air ya, air atau mungkin dengan alkohol ya. Jadi kalau memang dia pelarutnya menggunakan air, itu nanti rho-nya itu atau massa jenisnya itu sama dengan 1 gram per mili ya, jadi satuannya. Sedangkan kalau untuk yang di alkohol ini 0,7 gram ya, 0,7 gram per liter. Jadi kemudian untuk yang persentase ini untuk kadar zatnya. Jadi nanti kalau dalam soal jangan dibagi 100 ya. Misalnya kalau dia di sini 60%, berarti nanti perkalian 60 aja. Tidak perlu nanti dibagi 100. Misalnya nanti diketahui rho-nya kan 1, ini ada 10, berarti 10 dikali 1, misalnya persentasenya 60 dikali 60 langsung. Ya, tidak lagi dibagi 100 walaupun dia dalam bentuk persentase. Nah, kemudian nanti di sini ada rumus lainnya, ya, hubungan antara molaritas dengan molaritas. Ya. Jadi di sini untuk molaritas itu nanti sama dengan konsentrasi, ya, molaritas dibagi dengan rho dikurangi dengan dikali ml per liter. Ya. Jadi seperti ini. Itu ya. Kalau memang ini ada keterkaitannya, misalnya nanti diketahui konsentrasi berapa molaritasnya. Ya, atau mungkin diketahui molaritas berapa konsentrasinya. Ini lebih ke permainan rumus matematika ya di sini. Jadi nanti kuasai konsep-konsep dasar untuk di matematika. Bagaimana caranya nanti perpindahan ruas supaya lancar untuk ini. Jadi kalau untuk perhitungan seperti ini ya, jadi di konsep matematika dasar itu harus punya ya. Jadi ditanyakan ke guru matematika supaya lebih menguasainya. Karena untuk di materi yang ini lebih mempelajari sifat-sifat koligatif itu kan berdasarkan jumlah dari partikel zat. Jadi nanti kalian akan lebih banyak menghitung di sini. Ya, menghitung ini sifatnya bagaimana, ini hasilnya ini sifatnya gimana dan ya.
Oke ya. Jadi di sini nanti ya setelah kalian mengenal rumus-rumus tadi, jadi kalian nanti akan mengenal lagi yang namanya fraksi mol zat ya. Jadi fraksi mol ini yang namanya suatu fraksi itu menyatakan perbandingan zat terhadap zat total ya. Total zat yang terjadi pada larutan ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Ada suatu gelas yang berisi air, kemudian nanti ada gula ya yang dimasukkan ke dalam air. Kemudian setelah itu diaduk ya, maka nanti gulanya akan tercampur dengan air. Jadi nanti di dalam gelas ini akan terjadi dua zat, yaitu air ini sebagai pelarutnya, kemudian gula ini adalah sebagai zat terlarutnya. Nah nanti di dalam fraksi ini harus bisa membedakan mana yang sebagai zat pelarut, mana yang sebagai zat terlarut. Ya, contohnya seperti ini, antara air sama gula. Air ini dapat melarutkan gula, berarti air ini sebagai zat pelarut. Sedangkan gula kalau memang dia dapat larut terhadap air, berarti dia gula ini adalah zat terlarutnya. Ataupun mungkin dengan yang lain ya, tidak hanya selalu air ya, seperti yang tadi alkohol juga bisa sebagai zat pelarut ya. Dan juga nanti banyak lagi ya, ada yang disebut sebagai pelarutnya itu ada pelarut polar, ada pelarut non polar. Jadi nanti di sini bergantung ya. Nanti kalau dalam soal ya biasanya terdiri dari dua zat ya. Kebanyakan dalam soal itu ada dua zat, nanti akan ada zat pelarut, kemudian zat terlarutnya ya, yang mana. Cukup bisa membedakan di sana, nanti akan diketahui ya mana yang zat terlarut dan mana yang zat pelarut nanti, supaya tidak salah untuk membedakan untuk menentukan fraksi zatnya ini. Ya. Jadi fraksi zat itu ini ya, fraksi itu kita tandai dengan X. Ini sini ada XT ya, dan sini ada XT. Kalau di XT ini berarti zat terlarut ya, karena kita ambil huruf depannya ada T. T terlarut berarti fraksi zat terlarut. Ini ada XT berarti fraksi zat terlarut ya. Dengan rumusnya yang ini ya. Oke. Di sini untuk fraksi zat terlarut itu sama dengan NT dibagi NT ditambah NP ya. Sedangkan untuk fraksi zat pelarut di sini ada NP dibagi NP ditambah NP. Jadi perbandingan zat terhadap total zat yang terjadi ya. Jadi N ini adalah mol ya. Jadi nanti untuk menentukan fraksi kita harus menentukan mol dari masing-masing zat pelarutnya dan juga zat terlarutnya itu seperti apa ya. Nah untuk rumus mol ini nanti bisa diperoleh dari yang rumus yang tadi ya, bisa dari berasal dari mana saja tergantung kondisi soalnya ya, tergantung kondisi apa yang akan ditanyakan ya. Jadi pelarut ini tidak hanya selalu berasal dari zat cair dengan zat cair saja, bisa jadi dari zat padat atau mungkin dari gas juga bisa. Yang penting nanti mengingat rumusnya ini ya. Untuk fraksi ingat ya, kalau dia zat terlarut berarti dia yang di atas ya, MT-nya yang di atas. Kalau yang zat pelarut berarti MT-nya yang di atas. Misalnya di bawah ini sama ini penjumlahan aja. Ini adalah sebagai zat total. Nanti zat terlarut ditambahkan dengan zat pelarut ya, dalam bentuk mol, karena satuannya di sini lambangnya adalah N, ya, N kecil. Nah, jadi nanti untuk lebih memahami tentang fraksi ini, nanti mungkin perlu diberikan sedikit contoh soal. Ya. Nah, kalau untuk nanti contoh soal mengenai mol dan mengenai konsentrasi nanti itu bisa ada di langsung di sifatnya ya, sebelum kita masuk ke salah satu sifatnya nanti atau mungkin ke seluruh sifatnya. Jadi kita pelajari dulu hal-hal yang mendasar ini supaya nanti bisa menentukan bagaimana sifatnya ya. Oke, contoh ya.
Oke, ya di sini ada salah satu contoh soal. Diketahui ada urea 6 gram ya. 6 gram dilarutkan oleh 9 gram air. Maka nanti tentukan fraksi molnya ya berapa. Nah, ini untuk rumus kimia dari urea ya. Kalau air kan H2O ya. Nah, di sini nanti akan ada MR-MR-nya. Biasanya nanti kalau dalam soal-soal yang ada di buku, MR-nya ini mungkin tidak langsung diberitahukan seperti ini. Ya, jadi kemungkinan nanti akan diberikan AR-nya, AR dari masing-masing unsurnya, ARC misalnya 12, O 16, H1 dan seterusnya. Jadi nanti kalian tentukan sendiri MR-nya ini seberapa. Ya. Tapi kalau memang dia langsung seperti ini berarti mempermudah ya. Jadi kalian tuh dipermudah diketahui langsung MR-nya. Nah, untuk menentukan fraksi ya seperti rumusnya berarti kita harus menentukan molnya dulu ya. Fraksi molnya, berarti fraksi molnya di sini nanti berarti yang ditanyakan dua-duanya ya. Kalau ditanyakan fraksi mol zat terlarut, maka yang ditanyakan nanti adalah fraksi dari ureanya ini. Ini kalau yang terlarut. Tapi kalau yang ditanyakan zat fraksi mol zat pelarutnya berarti ini adalah yang airnya. Tapi kalau hanya dikatakan fraksi molnya saja, kemungkinan keduanya ya. Jadi dalam soal ini nanti diperhatikan kata-katanya, fraksi mana yang akan dimaksud, apakah fraksi dari ureanya, atau fraksi dari air, atau fraksi dari zat terlarutnya, atau fraksi dari zat pelarutnya. Itu nanti dalam kata-kata di soal ini nanti akan perlu diperhatikan. Ya. Tapi kalau kita di sini, ini Bapak menentukan kedua-duanya. Ya. Kita menentukan kedua dari fraksi. Jadi mungkin yang pertama adalah fraksi dari zat pelarut ya. Ya boleh mana saja duluan, nanti kalian mungkin coba-coba sendiri. Ya. Misalkan yang mana duluan, gunakan rumus yang tadi. Ya. Oke, yang ini NP ya, karena dia fraksi pelarut berarti NP yang di atas. Nah, di sini nanti NP dengan NP di sini kita tentukan dulu. Karena N ini adalah mol, berarti nanti NP ini adalah mol dari air, sedangkan NP ini adalah mol dari urea. Karena di sini berkaitan dengan gram, ya, satuannya adalah gram, dan di sini ada MR, berarti rumus mol yang digunakan itu adalah mol sama dengan massa per MR. Ya. Jadi nanti penentuan rumus molnya di sini nanti tergantung dari soalnya juga. Karena rumus molnya tidak hanya yang ini saja, tapi ada yang lain seperti yang Bapak tuliskan sebelumnya. Ya. Tapi karena kebetulan yang di sini adalah menggunakan satuannya gram dan di sini ada diketahui MR-nya, maka nanti rumus yang digunakan lain untuk menentukan molnya masing-masing. Ya. Jadi kita tentukan dulu molnya masing-masing, ya, sebelum masuk ke sini rumusnya. Jadi kita cari dulu mol air. Jadi mol air dengan mol dari urea. Jadi masing-masing kita cari. Jadi mol untuk air ya, sama dengan masanya ya, massa per mr. Jadi diketahui masanya untuk air 9 gram dibagi mr-nya ya. Kebetulan Bapak sudah tulis, tapi nanti kalau dalam soal nanti yang Bapak buat, Bapak tidak langsung menulis seperti ini, tetapi nanti melalui AR-nya. Jadi caranya adalah dengan menjumlahkan ya seperti sebelumnya. Makanya kuasai untuk yang materi sebelumnya di geometri ya, bagaimana cara memperoleh MR dari AR-AR-nya. Oke. Jadi di sini 9 gram dibagi MR air 18. Ya. 9 bagi 18 sekitar 0,5 mol. Oke. Kemudian di sini untuk ureanya ya, jadi selain dari mol air ada mol dari ureanya. Itu rumusnya sama. Ureanya diketahui sini ada 6 gram ya. Dibagi dengan MR-nya 60. Ya, oke.
sini kan 60, 6 dibagi 60 berarti kita 0,1 mol. Ya. Oke, di sini ya. Jadi ketemu di sini mol air 0,5 mol, mol urea di sini ketemunya 0,1 mol. Ya. Nah, jadi nanti tinggal masuk ke rumus yang ini, ke rumus XP ya. Nanti masukkan nilainya NP di sini kan 0,5 ya, karena dia mol air, nanti masuk ke rumusnya ya. Oke, jadi kita sudah dapat molnya, berarti kita langsung masuk ke rumusnya ini. Jadi rumusnya tadi NP diperoleh 0,5 mol, NP-nya 0,1 mol dengan NP 0,5 mol. Jika ini sama dengan 0,5 mol per 0,5 mol ya. Oke, hasilnya nanti kalian bisa hitung sendiri dengan menggunakan kalkulator. Jadi nanti hasilnya kan di sini 0,5 dibagi dengan 0,6 ya, jadi hasilnya nanti kalian dapat itu sebagai XP. Nah, untuk menentukan nilai XP ya, jadi pertama kan tadi fraksi mol aja yang ditanya, berarti kedua-dua fraksinya dicari ya. Ada XP berarti nanti akan ada XP ya. Kalau ada XP berarti NP-nya di atas ya. Jadi tinggal masukkan angkanya, NP 0,1 mol, ini 0,1. Oke, berarti ini 0,1 mol per 0,6 mol ya. Oke, akhirnya nanti tinggal kalian bagi dengan kalkulator, silakan ya. Jadi kalau dalam perhitungan kimia sini kalian menggunakan kalkulator tidak masalah kalau di Bapak ya. Yang penting di Bapak itu kalian menguasai konsepnya, apa yang bakalan kalian hitung ya. Kalau memang kalian menghitungnya secara manual, salah-salah sedikit ya nggak masalah ya. Jadi di sini yang penting kalian mengetahui apa yang bakalan kalian hitung dan apa yang bakalan kalian terapkan gitu. Ya, ini ya ketemu di sini ya, berarti fraksinya ini fraksi dari zat larut dan fraksi dari zat terlarut ya. Dan kedua fraksi ini kalau dijumlahkan ya, XP nanti ditambah dengan XP ini hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi ini juga termasuk rumus ya, XP ditambah XT sama dengan 1. Kalau nanti misalnya kalian sudah mengetahui salah satunya, kalian nanti tinggal hitung XP, tidak perlu menggunakan rumus ini lagi, cukup nanti misalnya XP yang diketahui ya, yang ditanyakan dengan adalah XP, berarti nanti XP-nya kan sama dengan sekian. Nanti untuk mencari XP maka 1 dikurangi XP, atau mungkin sebaliknya, kalau yang ditanyakan adalah XP maka sama dengan 1 dikurangi XP ya, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh ya untuk menentukan suatu fraksi ya, sebelum masuk ke sifat koligatif larutan ya. Jadi ini adalah dasar untuk masuk ke sifat koligatif larutan ya nanti. Karena sifat koligatif larutan ini nanti ada yang menggunakan fraksinya ini ya, maka nanti kalian akan lihat setelahnya ini. Oke, kita langsung masuk saja ke salah satu sifat dari koligatif larutan ya. Sifat koligatif larutan itu ada 4 ya. Umumnya ada 4. Kita akan bahas satu demi satu ya, nanti akan ketemu keempat-empatnya. Oke ya, yang pertama itu tentang penurunan tekanan uap. Tekanan ini dengan rumus P ya, berkaitan di sini. P
yang tekanan. Jadi di sini penurunan tekanan uap delta P. Ya. Jadi ada beberapa rumusnya ya. Jadi tekanan uap yang dimaksud di sini itu ya jika dalam suatu larutan itu terdapat berbagai molekul-molekul udara. Jadi kalau memang ada suatu larutan yang sudah dicampur itu akan ada molekul-molekul udara yang memiliki tekanannya masing-masing karena sifat dari air ini air dan ini di titik ini adalah dan sebagai zat terlarut ya itu nanti akan ada suatu tekanan uap yang terjadi karena uap di sini uap yang berasal dari molekul-molekul air ini. Jadi air itu tidak hanya memiliki atau berupa zat cair saja, tapi dia juga sebenarnya memiliki kadar oksigennya ada. Ya, makanya contohnya seperti di dalam ikan ya. Ikan itu kalau dia di dalam air juga dia memerlukan oksigen ya, selain dari airnya ini. Kalau misalnya ini dalam suatu gelas ini ditutup, kemudian ada ikan, ikan itu bisa mati karena dia juga memerlukan adanya oksigen ya. Jadi oksigennya itu ada, itu yang akan nanti sebagai tekanan uapnya yang terjadi ya. Itu kalau memang dia dalam keadaan terbuka. Tapi kalau dia dalam keadaan tertutup, mungkin tidak ada yang terjadi dalam penurunan tekanan uapnya ini. Itu tekanan uapnya akan tetap ya kalau sistemnya ini tertutup. Jadi ini ya delta P. Oke, ada 3 rumus ya yang berkaitan tentang tekanan uap. Ya. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P sama dengan P0 dikali XP. Delta P sama dengan P0 dengan itu. Jadi P0 ini adalah tekanan uap pelarut. Ya. Entah dia dalam keadaan murni atau tidak ya, yang jelas dia sebagai pelarut. Sedangkan yang ini, yang P saja ya, ini tekanan uap terlarut. Ya. Nah, jadi sekali lagi penting untuk membedakan mana yang pelarut dan mana yang terlarut. Ya. Biasanya dalam soal itu memang agak kelihatan mana yang sebagai zat pelarut, mana yang sebagai zat terlarut di sini. Ya. Oke. Untuk delta P ini penurunan tekanan uap. Kalau XP kan tadi sudah, XP juga tadi sudah. Ya. Oke. Jadi di sini nanti yang kalian perlu ketahui, ini tekanannya ini, ya satuannya P ini biasanya dalam satuan atm atau tekanan atmosfer. Jadi 1 atm sama dengan 75 cm3. Ya, ini satuan-satuan yang perlu ditambahkan. Jadi nanti kalau memang diketahui satuannya cm3, ubah dia ke dalam atm. Ya. Jadi misalnya kalau ada 76 cm3 sama dengan 1 atm. Atau mungkin kalau mau mencari atm-nya berapa, jadi nanti berapa satuan cm3 yang kalian dapatkan dibagi 76. Begitu nanti jumlah atm yang akan kalian dapatkan ya. Jadi bisa satuannya ini berupa cm3 ataupun atm. Tergantung nanti dari soal. Kalau dalam pilihan ganda misalnya soalnya, kalau memang soal pilihan gandanya jawabannya berupa atm dan yang diketahui cm3, berarti kalian harus mengubahnya dulu ya. Ataupun nanti sebaliknya ya, tergantung dari soal yang diinginkan apakah atm atau cm3. Jadi ini informasinya ya. Nah, ini salah satu sifat dari koligatif larutan itu yaitu tentang penurunan tekanan uap ya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke contoh soalnya ya. Tentang penurunan tekanan uap.
ini diketahui ya, salah satu contoh soal. Diketahui ada urea 2 mol ya. Ini Bapak persingkat saja, sebenarnya diketahui masanya dulu ya. Nanti kalian mencari mol, dari mol nanti kalian akan mencari fraksi ya, itu gambarannya. Oke, Bapak biar persingkat saja ya, langsung ke mol ya. Jadi ada 2 mol urea ya, urea 2 mol yang terlarut oleh 5 mol air yang memiliki tekanan 3 atm. Berarti yang memiliki tekanan 3 atm itu adalah air. Air ini antara air sama urea yang menjadi pelarutnya yang mana kalian nanti bedakan ya. Ini penting sekali. Supaya nanti dari rumusnya itu tidak tertukar ya antara P0 dengan P biasa. Ya. Maka nanti di sini tentukan delta P-nya. Ya. Delta P tadi rumusnya ada delta P itu sama dengan P0 dikali T atau delta P P0 dikurangi T ya. Nah, dari rumus yang ini kira-kira rumus mana yang akan kita gunakan? Apakah yang pertama atau yang kedua? Ya, supaya lebih cepat kita mendapatkan delta P-nya ini. Ya. Jadi mungkin yang bisa kita dapat adalah menggunakan rumus yang pertama. P0-nya sudah diketahui, X tinggal kita cari. Sedangkan kalau yang rumus ini kita harus mencari P-nya dulu, mencari P lagi, balik ke rumus yang lainnya. Jadi yang lebih efektif adalah menggunakan rumus yang P yang pertama. Jadi untuk rumus yang pertama, P0-nya sudah diketahui 3 atm, berarti tinggal mencari X-nya. Ini molnya sudah ada masing-masing, jadi kita cari X-nya. Jadi delta P, ini P0-nya ada 3 atm. Dari XT rumusnya berarti ada NT ya, NT ditambah NT. Ini berarti di sini NT itu adalah mol dari zat terlarut ya, yang terlarut antara urea sama air tentunya adalah urea ya. Di sini ada 2 mol, ini ada NT dan 2 mol dengan 5 mol ya. Oke, ini maka nanti diperoleh ada 3 atm, 2 mol dibagi 2 ditambah 5 kan 7, berarti 2/7 ya. Maka di sini nanti akan sama dengan 6 ya, 3 dikali 2 sama dengan 6 atm per 7. Berarti delta P-nya itu sama dengan 6 dibagi 7 ya, jadi sekian atm ya. Dan kira-kira hasilnya sekitar 0,8an ya, 8 sekian atm. Oke. Nah, seperti ini salah satu contoh soalnya. Nanti contoh soalnya ini bisa lebih dikreatifkan lagi, bisa lebih dipersulit, atau mungkin dari segi pertanyaannya ini bisa ditanyakan molnya salah satu ini bagaimana caranya ya. Itu nanti makanya perlu rumus penjabaran ya. Ini matematika dasar juga perlu cara menjabarkannya. Misalnya nanti kalau kalian perlu menanyakannya, diketahui salah satunya aja. Misalnya diketahui NP-nya ya di sini. Bagaimana cara kita mencari NP? Misalnya delta P-nya diketahui ya. Ini ada 3 atm, delta P diketahui. Bagaimana cara mencari NP? Sedangkan NP-nya juga diketahui. Nah, ini perlu matematika aljabar. Jadi nanti kalau memang seperti itu silahkan ditanyakan ke guru matematikanya ya. Apa juga mengharapkan kalian juga bisa ya untuk matematika aljabar. Nah, ini masih contoh soal yang biasa lah istilahnya ya, yang tidak terlalu dikreatifkan. Dan nanti kalian juga perlu belajar latihan-latihan soal yang bisa dikreatifkan. Jadi ini hanya salah satu contoh soalnya aja. Oke, ya. Kemudian nanti ini salah satu contoh soal, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya berbagai latihan contoh soal. Ya. Jadi sambil perkenalan aja dulu sifat-sifat kualitatif.
dan yang kedua adalah kenaikan titik didih. Ya. Jadi kenaikan titik didih ini ya sama seperti konsepnya tadi, ya ada air, mungkin kalian memasukkan sesuatu, misalnya ada gula, atau mungkin kalian mau satu kopi misalnya ya, jadi kalian masukkan menjadi satu. Nah, nanti di sini berapa kenaikan titik didih yang terjadi, itulah delta T. Jadi yang mungkin pertama kalian mengukur suhu air itu umumnya dia mendidih pada 100 derajat. Kalau kalian mencampurkan gula, mencampurkan kopi atau mencampurkan teh lagi, pasti suhunya akan lebih dari ini. Nah, kalau dia nanti seluruh campuran, ya, ya, suhunya berapa? Itu nanti yang dimaksud dengan dB. Ya. Kalau delta TB di sini hanya terjadi kenaikannya saja, kenaikan antara zat pelarut dengan zat terlarutnya. Ya, jadi pembedanya saja. Ya. Jadi kalau air 100 derajat, ya, kalau misalnya gula kopi teh itu sekian berapa. Nanti kalau suhu semuanya berapa, jadi ini akan ada satu rumus ya. Jadi dB itu sama dengan 100 derajat ini untuk yang pelarutnya ditambahkan nanti dengan delta TB. Jadi delta TB di sini nanti apa yang bakalan kalian tambahkan ke dalam air ini, itulah delta TB yang dicari. Jadi di sini adalah suhu dari pelarutnya, bisa air, bisa alkohol. Kalau air 100 derajat Celcius umumnya ya, secara kesepakatan. Kalau alkohol itu sama dengan 78 sampai 78,5 derajat untuk alkohol. Nah, jadi untuk rumus umumnya secara ini ya, ini rumus untuk ketika seluruh campurannya. Ya, ketika semua campuran ini dimasukkan dan dia akan mendidih pada suhu berapa. Sedangkan kalau delta TB itu hanya menghitung berapa kenaikan suhu yang terjadi khusus untuk zat yang terlarutnya saja. Ya. Jadi untuk delta TB rumusnya adalah L dikali KB. Nah, di sini untuk delta TB ini kan ya kita perlu mencari suhu suhu nanti dari delta TB-nya ini berapa derajat ya. Karena untuk mengetahui seluruh suhu yang campuran yang ada, kita tinggal perlu mencari suhu dari zat yang terlarutnya. Karena suhu dari zat terlarutnya itu bisa diketahui karena menggunakan air atau menggunakan alkohol, sudah ada suhunya. Jadi tinggal mencari delta TB. Nah, untuk rumus M yang ini adalah molalitas. Ya. Sedangkan untuk nilai dari KB ini konstanta Boyle ya, itu untuk zat mendidih, ya itu nilainya 0,5 ya. Jadi dikali KB ya. Nanti kalau dalam soal, kalau memang tidak diketahui, gunakan nilainya ini. Nanti kalau memang diketahui, gunakan yang nilai yang diketahui. Jadi ini untuk menentukan rumus dari kenaikan titik-titik ya. Jadi kenaikan titik-titik, naiknya titik didihnya itu maksudnya ketika semua zat dicampur, awalnya dari 100 dia akan naik menjadi berapa. Ya, naiknya menjadi berapa itulah TB-nya nanti akan diukur suhu akhirnya. Sedangkan delta TB ini hanya berapa suhu yang bakalan naik. Ya. Suhu yang bakalan naik ini gara-gara adanya zat lain yang dicampur ke dalam air. Ya. Jadi
Jadi perlu nanti kita mengetahui masanya, ya entah masa zatnya itu lebih dari satu, berarti tinggal dijumlahkan. MR-nya juga berapa, ya. Terus kemudian perbandingannya tetap 1000 gram per P. Ya, P ini adalah masa pelarutnya yang akan digunakan. Ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita ke salah satu contoh soalnya dulu ya. Ya, begini. Jadi kurang lebih seperti ini nanti soalnya. Kalau memang yang diketahui ada AR-AR-nya, berarti kalian nanti akan mencari MR-nya terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk contoh soal tentang kenaikan TDBD, di sini berapa suhu yang diperlukan untuk mendidihkan 3 gram cuka dalam 200 gram air ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita mencari dulu delta PB-nya. Ya, jadi rumus keseluruhannya itu adalah karena dia yang digunakan air, berarti yang digunakannya langsung jadi 100 banyak terus ditambahkan dengan delta PB. Nah, ini untuk delta PB-nya itu kan rumusnya nanti saya dikali nanti ya nanti untuk rumusnya ini dari perpanjang lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalian boleh menjabarkan dulu rumus-rumusnya, nanti tinggal kalian mudah masukkan angka atau mungkin kalian menghitungnya satu demi satu, silakan. Yang penting nanti hasilnya sama. Ya. Hati-hati dalam perhitungan ya, kalau memang seperti ini nanti jangan kalian tambahkan dulu baru kalian cari ya dan seterusnya. Jadi tetap berlaku matematika dasar di sini. Ya. Atau mungkin kalian sudah gampang jabarkan saja seperti ini, nanti tinggal kalian masukkan angka. Kecuali untuk MR-nya ini. MR-nya kalian cari dulu melalui AR-AR-nya. Ya. Ini ada 2 atom C, berarti nanti sini kali 2. Ya, sesuai ini cuka ya, rumus kimia dan cuka, CH3COH. Atom O-nya sini ada 2, berarti nanti dikali 2. Atom H-nya ada sini ada 3, sini ada 1, berarti dikali 4. 12 kali 2, 24. 16 kali 2, 1 kali 4, 4. Totalkan seluruhnya, maka dia menjadi ML. 24 tambah 32, di sini 56 tambah 4. Oke, MR-nya 60. Nah, nanti dari rumus-rumus ini kalian tinggal masukkan saja angkanya. Ya. Masukkan angkanya, kemudian kalian hitung-hitung kali, ketemulah dia nanti berapa suhu ya diperlukan untuk mendidihkannya. Ya. Oke, kita akan selesaikan sini untuk salah satu contoh soalnya karena bagian bawahnya sudah penuh ya. Oke, berarti yang tadi DB-nya itu sama dengan 100 ditambah per 1000 gram
3 gram ya massa dari ureanya. MR-nya yang diperoleh tadi kan 60 ya, dari 1000 gram per, berarti massa pelarutnya ya. Nanti putar lagi ulang di videonya ya. Berapa gram tadi? 200 ya. Itu massa airnya. Dikali nilai Kb tadi 0,2. Oke. Nah, tinggal selesaikan perhitungan matematika ini, maka ketemulah langsung jawabannya. Oke, kalau memang kita mau selesaikan, di sini ada 1000 per 200, misalnya di sini ada 5 ya. Jadi hitung secara biasa aja. 15 dengan 60 gram dengan gram dari 0,52 Celsius. Karena M ini kan molalitas ya. Kalau rumus yang ini massa per ml kali 1000 per P ini kan molalitas ya. Jadi molalitas dikali per molalitas, kan molalitasnya hilang. Jadi yang satuannya hanya derajat Celsius saja. Nah, jadi ini sisanya ya. 15 per 60 mungkin 4 ya. 1/4 berarti 0,52 dibagi 4. Maka nanti untuk terakhirnya TB-nya ya, TB itu adalah suhu campuran akhirnya. Suhu yang diperlukan untuk seluruh campuran bagi 100 derajat tambah 0,52 per 4. Ini sekitar 0,52 dibagi 4 itu 0,13 derajat ya. Berarti 100 ditambah 0,13 derajat itu 100,13 derajat Celsius. Dapat ya. Jadi suhu yang diperlukan untuk campuran antara urea dengan air tadi adalah 113 derajat. Sedangkan urea sendiri ya dengan massa yang sekian ya dan perlu dilarutkan oleh 200 gram air, ternyata ya delta TB-nya itu hanya 0,13. Jadi nilai 0,13 TB itu sama dengan nilai dari delta TB-nya. TB ini adalah suhu akhir yang diperlukan untuk mendidihkan seluruh campuran, sedangkan delta TB ini adalah suhu yang diperlukan ya, atau suhu yang bakal diketahui oleh zat terlarutnya ya, karena ini fokusnya untuk mendidihkan urea yang 3 gram yang kita didihkan ternyata memerlukan suhu 0,13 derajat. Bukan berarti urea itu kita panaskan begitu saja hanya memerlukan 0,13 derajat, bukan seperti itu ya, tetapi 0,13 derajat ini dalam konsepnya itu ketika digunakan 200 gram air untuk melarutkannya kemudian kita didihkan, ternyata terjadi kenaikannya itu hanya 0,13 derajat Celcius saja ya. Itu maksudnya pesan, jadi dia tidak salah paham ya. Nah, di sini ada dua sifat kualitatif larutan ya. Jadi sudah lumayan agak banyak ya penjelasannya, baru 2. Nanti ada 2 lagi sifat kualitatif larutan, mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Tetapi Bapak kasih tugas ya, ini untuk PR. Nanti kalian kirim dia dalam bentuk foto ya, jadi kalian kirimkan tugasnya dalam bentuk foto, harus menyertakan namanya ya, sertakan nama, nomor absen dan seluruhnya, soal beserta caranya ya. Nah, di sini nanti ya kalau kalian nanti tugasnya boleh melakukan foto atau mungkin dengan video, silahkan ya, untuk lebih paham tentang yang ini.
Kalau soalnya nanti dalam bentuk foto Bapak berikan ada dua, tapi kalau dalam bentuk video kalian mau ada soal, kalian jelaskan seperti ini, boleh menggunakan papan atau mungkin kertas atau semacamnya, kalian jelaskan, kalian apa, cukup dengan tulisan dan suara kalian saja, ya. Maka itu juga bisa terhitung tugas, itu cuma satu soal aja. Tapi kalau melalui foto, nanti Bapak akan berikan 3 soal. Ya. 3 soal, kalian foto, kalian jawab. Ya. Diusahakan jangan sama ya soalnya antara kalian semua ya, usahakan soalnya berbeda-beda, angkanya berbeda-beda, dan zatnya berbeda-beda, khususnya zat terlarutnya. Kalau pelarutnya boleh sama, air kalian gunakan seluruhnya boleh ya, tetapi zat terlarutnya usahakan jangan yang sama ya. Itu kesepakatannya, nanti kalau memang ada yang sama nilainya juga akan berkurang ya, jadi Bapak akan cek nanti. Oke ya. Jadi sekali lagi untuk tugasnya, boleh kalian pilih antara sifat kualitatif tadi ya, uh, tentang penurunan tekanan uap atau kenaikan titik didih. Kalau kalian mau buat video, kalian menjelaskan, itu soalnya cuma satu ya. Nanti soalnya bebas kalian dapat dari mana saja. Oh, ada soalnya seperti ini, kalian sudah jawab, mungkin kalian jawab dulu, kemudian baru kalian jelaskan. Oh, nanti seperti ini ya. Boleh tampilkan wajah, muka, kalau kalian menjelaskan silahkan ya. Ya dalam bentuk video kalian menjelaskan satu soal sampai selesai ya, itu satu soal. Tapi kalau dalam bentuk foto ya, kalian foto tidak menjelaskan, itu mungkin soalnya minimal ada 3 ya, minimal ya, jadi bisa lebih ya. Jadi kalau memang dalam bentuk foto ini soalnya berbeda. Yang pertama, diketahui 38 cm Hg zat natrium klorida 5 mol yang terlarut dalam 2 mol air ya. Maka tentukan tekanan uap larutannya ya. Dalam satuannya adalah APR. Yang kedua, berapa suhu yang diperlukan untuk mendidihkan 17 gram amonia dalam 500 gram air? Cari sendiri amonia itu rumus kimianya apa.
Jadi keterangannya ARN itu 14H1 ya. Jadi kemungkinan rumus kimia dari amonia itu N sama H ya. Kemudian nilai Kb-nya itu 0,5 saja ya, 0,5 derajat Celcius per molar. Oke, jadi soalnya cari sendiri berapa suhu yang diperlukan, berarti tadi Bapak sudah kasih contohnya, nanti kalian cari sendiri ya. Oke, di sini soalnya, soal yang ketiga sekarang. Ingat ya, ini sebagai PR nanti dikumpulkannya sesuai dengan batas waktu yang diberikan yang ada di Google Classroom-nya nanti ya. Ya. Ini soal yang ketiga, berapakah massa cuka yang terlarut akibat pendidikannya sebesar 101,4 derajat Celcius menggunakan 400 gram air ya, dengan Kb-nya 0,5 derajat Celcius dengan ARC 12, O16, H-nya sama dengan 1 ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah massa, satuannya adalah gram ya. Oke, jadi perhatikan baik-baik soalnya ya. Ini apa ya, ini apa ya. Oke, jadi contoh soalnya karena kalian sudah kelas 12, jadi ya jangan terlalu ini ya, harus sering-sering berlatih soal. Jadi tidak hanya soalnya yang ditanyakan di awal saja, tetapi mungkin ada salah satu bagian dalam rumusnya itu yang ditanyakan. Contohnya seperti itu. Oke, jadi yang ditanyakanlah bahasanya. Nah, untuk soalnya di sini kan Bapak sudah ngasih 3 soal. Jadi yang ini dijawab nanti untuk soal keempat dan kelima. Ya. Soal keempat dan kelima nanti kalian cari sendiri soal ya, khusus untuk 2 sifat itu. Ini yang tidak boleh sama ya. Yang tidak boleh sama itu, yang tidak boleh sama adalah angkanya, angka dan terlarut ya. Ini yang tidak boleh sama ya. Ini yang Bapak tugaskan kalian, tapi soalnya itu ada 5 ya. Tadi kan memang Bapak bilang minimal 3 ya, jadi Bapak berikan 5 saja. Jadi Bapak yang berikan langsung soalnya 3, jadi kalian cari sendiri, misalnya lagi 2 soal aja ya. Ini yang tidak boleh sama angka dan zat pelarutnya. Kalau zat pelarutnya kan umumnya air ini ya, boleh kalian gunakan air atau mungkin kalian gunakan alkohol silakan, tetapi harus masuk akal ya. Jadi apakah benar dia dapat dilarutkan oleh alkohol atau tidak ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Ini juga sudah lumayan banyak karena sistemnya adalah sistem daring atau online berupa video, supaya juga tidak terlalu lama ya untuk videonya. Ini juga udah kurang lebih udah 1 jam lebih ya.
Intinya ya. Ini baru 2 sifat kualitatif, nanti di pertemuan selanjutnya itu sisanya ya, 2 sifat kualitatif nanti beserta aplikasinya. Ya. Oke, jadi silahkan dikerjakan soalnya, dikumpulkan nanti ada batas waktunya, ada di GCR-nya, nanti di Google Classroom-nya sampai kapan ya. Jadi Bapak tunggu, kalau yang terlambat itu akan ada potongan nilainya. Ya, jadi usahakan on time, kerjakan semampunya, walaupun kalian juga mengerjakan tugas-tugas yang lain. Jadi usahakan saja. Ya. Oke, sampai di sini dulu yang Bapak sampaikan ya. Jadi putar-putar ulang videonya, simak lagi sebelum-sebelumnya dan kuasai perhitungan dasar matematika, ada aljabar dan sebagainya. Ya, konsep dasar matematikanya yang diperlukan karena ini memang untuk. Oke, sampai di sini untuk pertemuannya. Jadi Bapak akhiri, bacakan para mesanti. Om Santi 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 Om. Dan tetap semangat kalian semuanya ya.